bulan 10, tanggal 10 di bulan Muharram atau 10 Suro, yaitu banyaknya para nabi yang dilepaskan dari kesulitannya di dunia. Entah itu Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, mereka semua dilepaskan dari ujian atau bencana di dunianya ketika tanggal 10 bulan Muharram. Ini adalah peristiwa bersejarah. Maka dari itu umat muslim seyogyanya merayakan, atau ibaratnya bukan merayakan, bahasanya itu memperbanyak keberibadahannya, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, membersihkan diri pribadi, mempersiapkan diri, karena di sini ada momentum para nabi. Bahkan Nabi Muhammad pun juga menyarankan untuk berpuasa di bulan ini. Dan ini adalah suatu hal yang harus kita pahami. Kenapa para leluhur kita itu tidak menyarankan di bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita ke depannya semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin dapat meluas, menyebar, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh minyak terapi herbal kayu puro teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro ini berkhasiat untuk membantu pemulihan stroke, vertigo, saraf kejepit, dan berbagai macam bekas, entah itu kecelakaan, nyeri sendi, nyeri otot, nyeri tulang, dan berbagai problem ketidaknyamanan dalam fisik kita ya teman-teman. Minyak terapi herbal kayu puro ini sangat nyaman sekali, sangat dianjurkan untuk kamu dan bisa mempermudah kamu menerapi diri di rumah masing-masing teman-teman. Untuk ordernya kalian bisa lihat di link deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Di sana ada promo dan lain sebagainya ya teman-teman. Kalian bisa lihat di link deskripsi. Minyak terapi herbal kayu puro yang akan menemani kamu menerapi diri di rumah dengan nyaman. Teman-temanku dimanapun kalian berada, pada hari ini saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang bulan Suro ya, masih berkaitan tentang bulan Suro sebagaimana video saya yang kemarin, yang di episode yang lalu ya teman-teman. Betapa bulan Suro ini seringkali banyak disalah kaprai, banyak sekali legenda-legenda, mungkin cerita-cerita rakyat, cerita-cerita isu dan lain sebagainya yang belum tentu itu pas dengan kenyataannya ya teman-teman, dengan ibaratnya itu inti atau kekhasan dari bulan Suro ini. Karena sebagaimana yang kita bahas di episode yang lalu, Suro ini dianggap bulan klinik. Nah, ini belum tentu 100% benar teman-teman, karena bulan Suro ini adalah juga bulan Muharram, dan bulan Muharram sangat dianjurkan sekali oleh agama kita untuk kita itu bermuhasabah, mempersiapkan diri, menyongsong tahun-tahun yang akan datang, karena kita menginjak tahun baru teman-teman. Dan bulan Suro ini atau bulan Muharram ini adalah awal tahun, bulan pertama dari tahun baru, sehingga kita harus memang mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan, tahun yang akan datang, dan bermuhasabah, mengingat-ingat mungkin kekurangan masa lalu untuk memperbaiki diri di tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu, marilah kita bahas pada episode kali ini tentang legenda lain atau cerita lain atau isu yang berkembang yang ini tidak pas di masyarakat, yaitu tentang adanya tabu atau ketidakbolehan atau tidak disarankan seseorang melakukan resepsi pernikahan atau menikah di bulan Suro ini teman-teman, karena dianggap bahwa bulan Suro ini adalah bulan di mana Nyi Roro Kidul mantu. Apakah itu benar? Apakah hal ini memang tepat sesuai dengan faedah bulan Suro atau hal-hal yang baik di bulan Suro? Marilah kita bahas lebih dalam segmen Olah Pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini.
Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam bermasyarakat, dalam berkehidupan, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tentu kita akan seringkali berhadapan atau mendengarkan atau mengetahui isu-isu yang berkembang atau cerita-cerita turun-temurun, cerita-cerita tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, atau mungkin cerita yang memang disangka-sangka atau bahasa Jawanya itu otak-atik gato, atau disambung-sambungkan dengan peristiwa yang ada, kemudian mengambil kesimpulan sendiri bahwa hal itu seperti ini dan seperti itu. Ini adalah hal yang tidak dapat kita hindari di masyarakat kita, apalagi di bumi Nusantara ini atau dimanapun lah di dunia ini. Tentu akan ada suatu legenda-legenda yang berkembang karena adanya suatu peristiwa besar atau suatu peristiwa yang aneh yang di luar nalar ya teman-teman. Begitu juga di bulan Suro ini teman-teman. Bulan Suro ini terkenal sekali, bahkan sangat dianggap oleh masyarakat kita di bumi Nusantara Indonesia Raya kita ini, terutama di Pulau Jawa gitu kan, adalah bulan sakral, adalah bulan yang dianggap penting karena adanya pergantian tahun, dan bulan ini adalah awal bulan dari suatu tahun baru ya teman-teman. Sebagaimana bulan Hijriah atau bulan Komariah pada penanggalan Islam, pada penanggalan Hijriah, yaitu bulan Muharram. Sebetulnya bulan Suro ini, sebagaimana saya bahas di episode yang lalu, adalah turunan dari bulan Muharram itu sendiri ya teman-teman, karena kerajaan Islam di Jawa atau kerajaan Jawa yang mencetuskan atau yang menyusun tanggalan Jawa ini adalah coraknya Islam teman-teman. Kerajaan yang bercorak Islam, kerajaan Islam ketika itu yang kemudian menyusun tanggalan Jawa ini yang sesuai dengan tanggalan Hijriah. Begitu juga bulan Suro ini ya teman-teman juga dikaitkan dengan bulan Muharram, adalah bulan muhasabah, bulan dimana kita menginjak tahun baru, dimana kita harus membersihkan jiwa, raga, hati, dan pikiran, dan tentunya fisik, bahkan tempat tinggal, bahkan pusaka atau hal-hal yang biasa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Entah untuk misalkan kita punya perabotan, kita punya mungkin arit untuk memberi makan hewan ternak kita, cangkul untuk mencangkul sawah kita. Itu juga adalah tradisi yang digagas oleh kerajaan ketika itu untuk memeriahkan bulan Muharram, tahun baru Islam sebetulnya, namun dikemas dengan bahasa lokal, yaitu Suro. Su artinya kebaikan, Ro artinya adalah jiwa, ruh, atau sukma. Jadi bulan Muharram atau bulan Suro ini adalah bulan yang baik untuk roh, sukma, atau jiwa kita, untuk membersihkan diri, untuk kita bersihkan, untuk bisa menyongsong hari-hari ke depan dengan lebih baik, dengan lebih semangat, dengan lebih bersih lagi. Dan dengan itu kita bermuhasabah, mana yang kurang dari kehidupan kita di masa lalu, tahun lalu, mana yang harus kita perbaiki dan yang harus kita persiapkan di masa yang akan datang. Jadi adanya tradisi-tradisi di bulan Suro adalah sebetulnya mendukung dari ibaratnya bulan Muharram yang disebut dengan salah satu dari 4 Syahrul Hurum, 4 bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Dan di sini adalah tempat atau suatu bulan yang memang disarankan untuk tidak melakukan hal-hal keramaian, entah itu pesta dan lain sebagainya ya teman-teman. Sekali lagi ini disarankan karena bulan ini adalah bulan muhasabah, bulan dimana kita merenungi diri kita pribadi tentang masa lalu yang mungkin berlika-liku, yang penuh dengan terjal, rintangan dan lain sebagainya, sehingga kedepannya kita bisa melalui tahun yang akan datang dengan lebih baik, dengan lebih siap. Dan ini juga ditradisikan di lingkungan Jawa dan di tanggalan Jawa, yaitu bulan Suro ini, tanggalan bulan yang digunakan oleh orang-orang Jawa pada kerajaan dahulu sebelum Indonesia berdiri ya teman-teman. Itulah yang harus kita pahami. Dan kenapa? Nah, kemudian ada legenda tentang bahwa tidak boleh menikah itu dikait-kaitkan dengan Nyi Roro Kidul Mantu. Ini adalah suatu hal yang sama sekali tidak berkaitan ya teman-teman, karena memang Muharram, bulan Muharram, kenapa tidak boleh atau
bukan diharamkan, sekali lagi tidak disarankan untuk menikah di bulan Muharram, bukan karena atau tidak disarankan di bulan Suro atau di bulan Muharram, tidak disarankan untuk melakukan hal-hal keramaian, bahkan untuk berperang pun dilarang malahan. Kalau untuk berperang itu di bulan Muharram dilarang karena memang menghormati kemuliaan bulan Muharram. Tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada kericuhan-kericuhan. Kalian bisa lihat atau kalian bisa tanyakan ke tokoh agamanya masing-masing ya, bahwa bulan Suro ini memang tidak boleh melakukan peperangan, melakukan hal-hal yang keributan dan lain sebagainya. Dan ini diimplementasikan, tradisikan di Pulau Jawa atau di Nusantara ini, bahwa bulan Suro itu jangan menikah, jangan melakukan keramaian-keramaian, jangan melakukan pesta. Disarankan untuk tidak melakukan pesta pernikahan dan lain sebagainya, karena itu akan ibaratnya gini. Contoh misalkan ada tetangga kita menikah, tentu kita juga ikut memeriahkannya, tentu kita ikut membantu. Padahal di bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia atau bulan yang disarankan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, bermuhasabah, membersihkan diri, bahkan disunahkan untuk berpuasa gitu kan. Bahkan Nabi pernah berpuasa sebulan full di bulan Muharram ini. Bahkan para sahabat dan lain sebagainya memperbanyak ibadahnya karena bulan ini adalah bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Dan ini banyak sekali hal-hal yang bersejarah di bulan Muharram ini, terutama di bulan 10, tanggal 10 di bulan Muharram atau 10 Suro, yaitu banyaknya para nabi yang dilepaskan dari kesulitannya di dunia. Entah itu Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, mereka semua dilepaskan dari ujian atau bencana di dunianya ketika tanggal 10 bulan Muharram. Ini adalah peristiwa bersejarah. Maka dari itu umat muslim seyogyanya merayakan, atau ibaratnya bukan merayakan, bahasanya itu memperbanyak keberibadahannya, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, membersihkan diri pribadi, mempersiapkan diri, karena di sini ada momentum para nabi. Bahkan Nabi Muhammad pun juga menyarankan untuk berpuasa di bulan ini. Dan ini adalah suatu hal yang harus kita pahami. Kenapa para leluhur kita itu tidak menyarankan di bulan Suro ini, bahkan menyarankan atau mensakralkan bulan ini untuk membersihkan diri, jiwa, hati, pikiran, sukma, bahkan perabotan-perabotan rumah tangga dan lain sebagainya, karena memperingati bulan Muharram yang mulia ini, sehingga kita dapat menggapai ridho Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita dapat menyongsong hari-hari ke depan di tahun baru yang akan kita tapaki ini dengan baik dan lancar, dan kita bisa ibaratnya itu bermuhasabah. Namanya bermuhasabah itu mengingat-ingat hari yang lalu, bagaimana kita itu bertindak tanduk di masa lalu, bagaimana kita melakukan lika-liku kehidupan ini. Oh seperti ini, kita harus lebih baik. Oh seperti itu, harus diperbaiki lagi. Ini adalah bulan momentum muhasabah, dan ini memang bulan sakral. Jangan dianggap kesakralan itu menjadi suatu hal yang klinik. Beda sekali klinik dengan sakral, karena memang dari sabda Nabi pun bulan Muharram ini adalah satu dari empat Syahrul Hurum, bulan yang mulia, yang dimana banyak sekali kemuliaan, banyak sekali ibaratnya itu momentum-momentum para nabi, bahkan para umat Nabi Muhammad itu dinaikkan derajatnya karena kesolehannya, karena ketekunannya, karena ibaratnya itu memanfaatkan bulan Muharram ini, teman-teman. Jadi jangan sampai kita karena adanya legenda-legenda, entah itu karena dianggap Nyi Roro Kidul mantu, karena dianggap bulan ini klinik dan lain sebagainya, kita jadi antipati dengan bulan Suro ini, kita jadi antipati dengan bulan Muharram. Padahal jangan sampai salah kaprah, padahal bulan Muharram atau bulan Suro ini adalah bulan yang sangat baik sekali, yang sangat dianjurkan untuk kita itu memperbanyak ibadah, berdoa agar kita dilepaskan dari hal-hal yang mungkin sedang membelenggu kita, atau kedepannya yang akan mendera atau menyandung kehidupan kita, langkah kita ke depannya, teman-teman.
Namun ada juga ya teman-teman dari saudara kita sama umat muslim di golongan yang lain gitu kan. Mereka menganggap karena terpengaruh ya dengan isu-isu tentang legenda-legenda yang kurang pas, Nyi Roro Kidul Mantu gitu kan. Mereka mengambil kesimpulan sebagaimana bulan Syawal. Karena walaupun Indonesia ya teman-teman sekarang setelah Lebaran Idul Fitri banyak sekali orang gitu kan yang melakukan pernikahan di bulan Syawal. Itu sejarahnya karena memang dulu Nabi menganjurkan melawan legenda-legenda yang tidak sesuai atau legenda-legenda klinik, karena pada zaman itu Pak di Arab gitu kan diisukan bahwa apabila nikah di bulan Syawal setelah Idul Fitri itu akan menimpa atau dapat kenaasan, dapat kesialan, dan ini memang pada masa itu dianjurkan oleh Nabi dilawan, sehingga sampai hari ini setelah ratusan bahkan ribuan tahun setelah zaman Nabi gitu kan sampai ke Indonesia ini, orang muslim, umat muslim gitu kan banyak melakukan pernikahan di bulan Syawal. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Namun jangan disamakan dengan bulan Suro ini, teman-teman. Bulan Suro dianggap klinik, dianggap mistis, dianggap suatu hal yang banyak sekali kemusyrikan, dianggap seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita mengambil jurisprudensi atau pengambilan hukum seperti yang diambil ketika menanggapi bulan Syawal di Timur Tengah sana ya teman. Ini beda hal. Kalau memang ada suatu isu yang tidak pas, itu ya dilawan sesuai dengan porsinya. Namun jangan sampai menghilangkan kesakralan bulan Muharram, jangan sampai menghilangkan kemuliaan bulan Muharram, karena ini langsung dari Nabi sendiri bahwa ada 4 bulan setelah bulan Ramadan yang di situ juga mulia, yang di situ dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, bermuhasabah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab gitu kan. Dan Muharram ini adalah bulan yang kita menginjak tahun baru. Jadi sangat wajar sekali ketika kita memperingati pergantian tahun, kita membenahi diri, memperbaiki diri, menyiapkan diri, mensucikan diri, membersihkan diri untuk menyongsong masa depan dan bermuhasabah dan meninggalkan hal-hal yang mungkin kurang pas di masa lalu. Jadi itu teman-teman, inilah harus kita pahami mana legenda yang benar-benar harus kita tepis, mana ibaratnya itu cerita-cerita rakyat yang memang harus kita luruskan, dan mana yang harus kita ambil intisarinya dan kita tradisikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.